Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, akhir zaman adalah hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Azza wa Jalla bangkitkan seluruh manusia untuk dihisab dan dibalas seluruh amalannya. Hari kiamat memiliki nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya Yaumuddin, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, At-Tammah, dan masih banyak lagi sebutan-sebutannya. Salah satu nama yang paling terkenal adalah Yaumul Qiyamah, yang diambil dari kata qiyam, yang artinya berdiri. Hal itu karena semua manusia akan berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat. Akhir zaman atau hari kiamat ada dan pasti terjadi, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu, kapankah terjadinya hari kiamat? Perihal kapan terjadinya hari kiamat, hanya Allah yang maha mengetahuinya, karena ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada seorang pun manusia, bahkan seorang rasul yang mulia pun tidak mengetahui perkara yang gaib dan kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangatlah berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan juga di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di balik itu semua, fenomena ataupun kejadian sebelum terjadinya kiamat, maka ada banyak tanda-tanda yang Allah berikan. Meskipun kapan terjadinya kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan para malaikat pun tidak mengetahuinya. Akan tetapi ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita ketahui tentang hari kiamat. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah kehidupan manusia yang seperti binatang pada akhir zaman. Perihal tentang ini, tentang kehidupan manusia akhir zaman disebut seperti binatang. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang-orang akan berzina di jalan-jalan. Hadis yang menyatakan hal ini terdapat dalam kitab An-Nihayah Fitan wa Ahwal Akhir Az-Zaman, karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan Al-Sori Umar Sitanggal dan Imron Hasan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, kaum laki-laki berkurang jumlahnya, wanita bertambah banyak, sampai seorang laki-laki menanggung 50 wanita, dan bahwa mereka bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah yang diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal menukil sebuah riwayat tentang kehidupan manusia akhir zaman saat kelakuan mereka lebih buruk daripada keledai. Berikut bunyi panggalan sabda Rasulullah SAW. Mana ada kaum mukminin dan mukminat di hari itu? Manusia pada hari itu lebih buruk daripada keledai. Mereka bersetubuh seperti binatang, tanpa ada seorang pun di antara mereka yang menegur, jangan-jangan. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dalam Sahih Muslim juga terdapat riwayat serupa dengan redaksi yang lebih panjang. Namun awal hadis ini berkaitan dengan laki-laki yang mengumbar aibnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling hina kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah suami menyetubuhi istrinya dan istri menyetubuhi suaminya. Kemudian sang suami menyebarkan rahasia istrinya. Mereka berdua ini seperti setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan. Kemudian mereka berdua bersetubuh di tengah jalan umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh Purwanto
menjelaskan bahwa kedudukan manusia yang memiliki nafsu syahwat binatang sesungguhnya lebih buruk daripada binatang itu sendiri. Imam Al-Ghazali menjelaskan, binatang tidak memiliki kemampuan yang demikian, sedangkan manusia diciptakan dengan kemampuan tapi tidak menggunakannya dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Mereka itu seperti hewan, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Jelas Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda-tanda kiamat, yaitu merebaknya zina jadi tanda kiamat selanjutnya. Merebaknya zina juga termasuk salah satu tanda kiamat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merebak, zina merajalela, meminum khamar, kaum laki-laki banyak yang meninggal, sedangkan kaum wanita masih bertahan atau semakin bertambah, sehingga selisih antara perempuan dan laki-laki 50 dibandingkan 1. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Disebutkan dalam redaksi yang lain, di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, khamar diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga di tengah 50 perempuan hanya ada seorang laki-laki yang mengayominya. Syekh Ali Ahmad At-Tattawi dalam Iltiqa' Al-Masihain fi Akhir Az-Zaman yang diterjemahkan oleh Misbahul Munir mengatakan bahwa hadis tersebut disepakati kesahihannya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab An-Niqab bab yaqilul ar-rajulu wa yaksuru an-nisa, kitab Al-Ilm bab raf'u al-ilm wa zuhur al-jahil, kitab Al-Ashribah bab tatihatuhu, kitab Al-Muharibin bab ismu az-zina. Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dalam kitab-kitabnya. Merebaknya perzinahan sebagai tanda kiamat turut dikatakan dalam riwayat yang berasal dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Beliau berkata, dan fahisyah, yaitu perbuatan keji, perzinahan menyebar luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik itu semua berkaitan dengan akhir zaman. Di akhir zaman akan ada peperangan yang dihadapi umat Islam. Masa ini terjadi sebelum kemunculan Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Dalam peperangan, umat muslim mendapat kemenangan dan berhasil menaklukkan beberapa wilayah. Maka pada video ini akan kita rangkum juga beberapa wilayah yang ditaklukkan oleh umat muslim nanti di akhir zaman. Hal tersebut diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Nafi' bin Utbah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan bahwa umat Islam akan memerangi Jazirah Arab, Persia dan juga Romawi. Dikatakan dalam hadis, Romawi menjadi daerah yang akan ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Dalam asyarah Yantaziruhal A'lam Indal Muslimin wal Yahud wan Nasara oleh Mansur Abdul Hakim. Di situ menjelaskan tentang kemenangan-kemenangan ketika wilayah tersebut terjadi pada masa Al-Mahdi sebelum munculnya Dajjal. Sebagian terjadi pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan setelahnya. Namun konteks hadis ini membahas tentang akhir zaman, yakni zaman Dajjal dan juga zaman Imam Al-Mahdi. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Nafi' bin Utbah radhiyallahu anhu. Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Lalu ada suatu kaum menghadap Rasulullah dari arah barat Madinah. Mereka memakai pakaian terbuat dari bulu. Mereka menemui beliau di suatu bukit. Mereka berdiri sedangkan Rasulullah duduk. Nafi' mengatakan, aku kepada diriku sendiri,
Datangilah mereka, kemudian berdirilah di antara mereka dan beliau, agar mereka tidak dapat membunuh beliau dari belakang. Kemudian aku berkata, barangkali beliau berbicara dengan mereka. Setelah mendatangi mereka, aku berdiri di antara mereka dan beliau. Aku ingat 4 kalimat dari beliau sembari kuhitung dengan tanganku, yakni beliau bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah Azza wa Jalla akan menakluknya. Kalian juga akan memerangi Persia, lalu Allah Azza wa Jalla akan menakluknya. Setelah itu, kalian akan memerangi bangsa Romawi, lalu Allah Azza wa Jalla akan menakluknya. Kalian juga akan memerangi Dajjal, lalu Allah Azza wa Jalla akan menakluknya, kata Jabir. Lalu Nafi' pun berkata, wahai Jabir, kami kira Dajjal tidak akan keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan. Hadis tentang kemunculan Dajjal, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Dajjal merupakan fitnah terbesar nanti pada akhir zaman. Pada akhir zaman, kemunculan Dajjal termasuk tanda-tanda kiamat besar, yaitu kiamat kubra. Menurut hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, disebutkan bahwa salah satu ciri fisik Dajjal yaitu mempunyai mata yang buta sebelah. Rasulullah bersabda, setiap nabi pasti akan menggambarkan ciri-ciri Dajjal untuk umatnya, dan aku akan menggambarkan sifatnya untuk kalian yang belum digambarkan oleh seorang pun sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Imam Syakir. Dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim oleh Ibnu Katsir yang menjalin sebuah hadis tempat Dajjal akan muncul adalah di sebuah tempat bernama Khurasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu disebutkan Dajjal akan muncul disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan mahkota. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang peristiwa hari kiamat dan juga tanda-tanda terjadinya kiamat dan wilayah ataupun negara yang akan dikuasai oleh umat muslim sebelum terjadinya kiamat dan sebelum turunnya Dajjal. Maka setelah semua tanda-tanda kiamat kubra terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan seluruh alam semesta ini, dan itulah peristiwa kiamat sesungguhnya. Sahabatku semua, itulah tentang video hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.